Halo guys, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran reflektif, dan metode pemikiran analitis. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas tentang dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidensial threshold atau persyaratan pencalonan presiden yang sangat ketat ya di dalam pemilu kita sebagaimana berlaku di dalam pemilu sebelumnya. Nah, di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu dikatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden hanya dapat maju jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Nah, pengaturan ini dianggap tidak konstitusional ya, melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 62 tahun 2024, di mana keputusan nomor 62 tahun 2024 ini mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional. Dan dengan keputusan ini, maka kemudian semua partai politik, terutama partai kecil ya, memiliki hak untuk mencalonkan calon presiden pada pemilu 2029 ya. Nah, sebagaimana Anda ketahui bahwa pada pemilu 2024 kemarin ada 18 partai politik yang bertarung di dalam pemilihan umum, dan ada 3 calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan oleh koalisi 3 partai besar ya, yaitu Partai Golkar, Gerindra mencalonkan Prabowo Gibran, dan Nasdem dan PKB mencalonkan Anies dan Muhaimin, dan PDIP, kemudian Hanura dan juga Perindo itu mencalonkan Ganjar dan Mahfud MD. Nah, kita tahu bahwa hasil dari pemilu 2024 itu dimenangkan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden, Gibran Rakebuming sebagai wakil presiden. Dan tentu saja keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi politik yang sangat luar biasa ya. Nah, setidaknya Goris Sadan TV mencatat ada 3 implikasi yang dihasilkan oleh penghapusan ambang batas parlemen, ambang batas pemilu presiden ya oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberi peluang yang sangat besar ya bagi partai politik untuk memiliki calon sendiri di dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2029 mendatangnya. Kemudian yang kedua, keputusan ini berimplikasi kepada hilangnya ya otokrasi ya, otoritarianisme ya, yang mengakar kuat di dalam partai politik selama ini, terutama partai besar yang menganggap bahwa hanya mereka yang memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan calon presiden, calon wakil presiden di dalam pemilihan umum ya. Dan ini tentu saja membuat partai-partai kecil kehilangan muka ya, atau kehilangan keinginan selera ya
untuk membuat pemilu itu menjadi pemilu yang demokratis, karena mereka disepelekan, dianggap rendah ya, atau dipandang sebelah mata oleh partai besar ya. Jadi partai besar ini memiliki kekuatan yang relatif besar di dalam pencalonan presiden ya. Dan yang ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perubahan yang besar ya terhadap pembentukan koalisi yang selama ini diciptakan di dalam pemilihan presiden ya. Besar kemungkinan bahwa nanti jika ada 15 partai yang lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU untuk mengikuti pemilu 2029, maka kemudian ada 15 calon ya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Di samping ini mencerminkan hak-hak konstitusional yang luar biasa. Nah, ini juga memberikan jaminan ya, kepastian terkait dengan pluralitas politik ya, di mana banyak calon ini mencerminkan representasi politik masyarakat di dalam pemilihan presiden itu cukup terwakili ya. Nah, hanya saja tentu saja polarisasi yang diciptakan karena kemenangan ya, terutama misalnya kalau ada 10 calon, ada 15 calon, tentu saja akan menciptakan polarisasi politik yang sangat tinggi ya, karena ada juga terkait dengan benturan-benturan ya, kemana misalnya suara dari calon presiden atau partai yang mencalonkan calon presiden, wakil presiden yang calonnya tidak menang ya. Jadi apabila calonnya tidak menang, kemudian juga banyak suara yang hilang ya, nah ini tentu saja berpengaruh terhadap kredibilitas, integritas dari pemilu kita ya, terutama juga terhadap legitimasi pemerintah ya. Dan penghapusan presidensial threshold ini juga berimplikasi kepada melemahnya ya kekuatan partai politik, dan yang dimunculkan nanti adalah figur-figur yang benar-benar populer ya, benar-benar berakar kuat di dalam masyarakat, lahir dari masyarakat, dan juga memiliki komitmen yang kuat untuk membangun bangsa dan negara ya, untuk mencerdaskan bangsa, mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ya, yang bisa ditunjukkan melalui track record dari banyak calon ini ya. Demikian saja pemirsa Garisan TV. Jika Anda suka dengan siaran-siaran yang dibuat oleh Garisan TV, jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Selamat malam, sampai jumpa besok dan seterusnya ya. Garisan TV berkomitmen untuk terus menyajikan berita-berita terkini, analisis-analisis terkini terkait dengan politik dan pemerintahan. Terima kasih, selamat malam.